tidak mendiskon kerja keras. Jangan berpikir berkat Tuhan turun begitu saja. Promosi datang dari Tuhan, katakan amin. Tapi promosi yang datang dari Tuhan turun bagi orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Maaf kalau di tempat pekerjaan kamu males, datang paling suka terlambat, gak pernah on time, tidak pernah mencapai target. Bagaimana promosi bisa datang dari Tuhan? Kamu mau doa, nungging-nungging sampai kayak sapi guling, Tuhan gak akan berkati. Iman tidak diskon kerja keras. Jangan memanipulasi firman Tuhan. Klaim dalam doa, Tuhan, promosi datang dari Tuhan. Saya kasih tahu, sampai ayam tumbuh gigi, kamu tidak akan dipromosi. Harus berubah, harus excellent, cakap dalam pekerjaan. Tindakan kita setelah berdoalah yang menentukan jadi tidak doa kita. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala, buat keluasan hatinya. Tidak pernah pelit untuk kami buka stand di gereja. Bahkan pengerja-pengerja yang bersusah payah kami repotkan tiap kali kami datang. Terima kasih banyak Pak. Mari saya masuk pada kebenaran firman Tuhan. Bagi mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda, saya mengundang kembali untuk hadir di ibadah kelima, karena saya akan membagikan tentang Healthy Dating 2, Desperado Jomblo, ya. Baik. Ibadah keempat ini saya akan bagikan tentang attitude. John Maxwell berkata, people may hear your words, but they feel your attitudes. Orang dengar perkataan Anda, tapi mereka melihat perbuatan Anda. Pertumbuhan rohani seseorang harus selaras dengan pertumbuhan karakternya. Katakan amin. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Attitude is equally important as spirituality and ability. Sikap dan perilaku seseorang sama pentingnya dengan kerohanian dan kemampuan seseorang. Omong kosong kalau orang bilang dia orang beriman, tapi kelakuannya tidak menunjukkan imannya. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi teladan, bukan jadi batu sandungan. 1 Timotius 4 ayat 12. Mari baca sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kenapa firman Tuhan katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda? Karena anak muda sering dianggap masih tidak pikir panjang, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan bodoh karena berpikir pendek. Tapi ketahuilah bahwa sebagai orang percaya, Tuhan mau hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Kehebatanmu bernyanyi di mimbar ini, kehebatanmu bermain alat musik, kehebatanmu dalam menari, berkhotbah, memegang multimedia, apapun namanya. Saya mau kasih tahu, itu tidak menunjukkan apa-apa. Tapi ketika engkau turun dari mimbar ini, kerohanianmu akan terbaca dari perilakumu setiap hari. Apa yang ditampilkan di mimbar itu tidak menggambarkan hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Omong kosong kalau orang itu rohani sekali kelihatannya. Pandai berbahasa roh, pintar berkhotbah. Kalau berdoa bisa 3 jam. Tapi lalu begitu dia buka mulutnya, omongannya kotor, menyakiti orang lain.
hidupnya tidak jadi berkat, malas. Saya mau bagi beberapa hal tentang attitude yang tidak jadi berkat sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mau cerita tentang Gehazi. Tahukah Anda, Gehazi merupakan budak Nabi Elisa. Nabi Elisa mendapat pengurapan 2 kali lipat dari siapa? Nabi Elia. Nabi Elisa mendapat pengurapan 2 kali lipat dari Nabi Elia. Seharusnya Gehazi mendapat pengurapan 3 kali lipat. Kalau Elisa dapat pengurapan 2 kali lipat, Gehazi bisa mendapat pengurapan 3 kali lipat. Tapi apa yang terjadi? Gehazi bukannya mendapat pengurapan 3 kali lipat, Gehazi mendapat kusta di badannya. Kenapa? Satu hari Raja Naaman datang kepada Nabi Elisa karena dia sakit kusta. Dan setelah disuruh berendam di sungai itu 7 kali, Raja Naaman sembuh. Dia mempersembahkan harta kepada Nabi Elisa, tapi ditolak. Kemudian Gehazi menyayangkan harta benda yang ditolak begitu saja. Jumlah uang yang tidak sedikit, begitu melimpah, ditolak sama Nabi Elisa. Kemudian Gehazi pergi mengejar Raja Naaman dan berbohong kepada Raja Naaman, mengatakan bahwa Nabi Elisa lah yang menyuruh dia kembali untuk mengambilnya. Apa yang terjadi? Nabi Elisa tanya sama Gehazi, dari mana Gehazi? Jawab Gehazi gini, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Bohong lagi. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Pengenalan kita akan Tuhan, iman kita harusnya selaras dengan perubahan cara hidup kita. Aneh sekali kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, kita bertumbuh secara rohani, kita ngerti firman Tuhan, tapi hidup kita tidak berubah. Tanda pertama orang mengenal Kristus adalah perubahan hidup. Zakeus yang jahat, pengkhianat bagi bangsanya sendiri, ketika dia ketemu dengan Yesus, dari orang yang pelit, makan uang bangsanya sendiri, dia bangkit berdiri dan berkata, Yesus, separuh dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, dari orang yang pelit, pengkhianat bangsanya sendiri, Zakeus berubah jadi begitu murah hati dan radikal mengikut Kristus. Pertumbuhan rohani selalu berhubungan dengan perubahan cara hidup. Kalau orang menyebut dirinya Kristen tapi hidupnya duniawi, itu aneh. Kalau Anda sebut dirimu anak Tuhan tapi hidupmu tidak jadi berkat di luar sana, saya mau kasih tahu, ibadahmu sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Saya mau share tentang 4 attitude yang tidak jadi berkat. Saya temukan banyak anak Tuhan tidak jadi berkat bagi sesamanya, tapi jadi batu sandungan. Oleh karena ini saya mau bagikan 4 hal yang kami temukan dalam kehidupan banyak anak Tuhan tidak jadi berkat. Attitude yang pertama, kemalasan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7, 8 sampai 10. Kita baca sama-sama. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu,
kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang suka makan tapi tidak suka kerja, saudara. Tahukah Anda, orang yang malas itu jadi beban, bukan jadi berkat. Saudara punya keluarga yang hidupnya jadi beban karena malas? Orang malas hidupnya tidak akan pernah maju. Selalu jadi beban, benalu bagi hidup orang lain. Orang kalau dari muda sudah malas sampai tua tidak akan berubah. Kemalasan membuat orang bukannya jadi berkat, tapi dijauhi sama keluarganya. 1 Timotius 5 ayat 13 berkata gini, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Orang yang malas bukannya kerja, yang ada ngomong. Rajinnya bukan rajin kerja, tapi rajin bicara. Orang malas itu lebih banyak bicara daripada bekerja. Kalau bekerja pun di sebuah perusahaan, itu pasti makan gaji buta. Di Australia ada supermarket besar namanya Kmart. Kmart itu kalau di Salatiga, Ramayana. Jual segalanya. Kan kalian cuma punya Ramayana. Nah, anak-anak yang kuliah di Australia, ya, saya tinggal di Sydney dulu ya. Kami tuh sambil kuliah bisa kerja. Setiap hari 3 jam, 4 jam gitu, 5 jam maksimal ya. Karena pelajar cuma bisa kerja 20 jam. Saya temukan anak-anak Indonesia, kalau kerja, itu dibagi section. Kami bagian apparel. Apparel itu pakaian, sepatu gitu, tas, pakaian bayi. Nah, anak-anak Indonesia itu ngelilingin troli. Ngapain coba? Ngelipet-lipet baju. Nggak kelar-kelar. Kerjanya 3 jam, ngelipetnya 3 jam. Nggak selesai-selesai. Bahasa Inggrisnya bludging around. Artinya gini, sebenarnya nggak kerja, pura-pura sibuk saja. Banyak orang kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya nggak bikin apa-apa. Kebanyakan ngomongnya. Tiap hari, kamu lagi apa? Sibuk? Sibuk apa? Ngecek Instagram. Sing wes nge-like piro ya? Ngapain kamu? Ngedit foto. Saya bingung. Sampai ada ibu rumah tangga dikomplain suaminya. Bu Heni, istri saya kalau sudah pegang HP, lupa diri. Tidak ngurus anak. Anak sampai malam belum dikasih makan. Hah? Kok bapak tahu? Saya lihat di CCTV katanya. Syukurin ibu-ibu yang malas ya. Suami-suami sekarang sudah pasang CCTV. Suaminya bilang gini, wah lucu suaminya. Karena dia main handphone terus, di WA sama suaminya dari kantor. Kamu sudah duduk di kursi itu 1 jam tanpa bergeser. Kaget dia lihat di CCTV. Dilihatin aku 1 jam katanya. Bayangin, kelihatannya sibuk. Lalu saya tanya, boleh saya tahu Bu, anak sekolah berapa jam? 6 jam. Pagi jam 7, jam 1 sudah pulang. Selama 6 jam anak sekolah, ibu main HP. Hehehe, iya. Sibuk apa? Jualan online? Enggak Bu, ngedit foto, ngedit video, seneng saya katanya gitu. Bayangin, hobi sampai begitu. Banyak orang malas. Saya pernah punya staff, masuk kantor bawa iPad. Kalau saya ada, dia kerja. Tapi begitu saya tidak ada, dia kasih makan smurf. Bayangkan. Orang
itu tidak cuma lebih banyak bicara daripada bekerja, tapi tidak sadar diri makan gaji buta. Menumpang di rumah orang, sudah numpang tidak tahu diri, tidak mau bantu pekerjaan rumah. Saya kasih tahu, Anda kalau numpang di rumah orang, Anda harus belajar tahu diri. Bangun pagi, bantu bersih-bersih. Kak, kuliah, bangun lebih pagi. Ngantuk kak, bikin tugas sampai malam. Makanya jangan main telepon terus. Bikin kerja tuh fokus. Banyak alasan. Saya kasih tahu, kalau Anda malas, Anda akan jadi batu sandungan. Sudah makan gratis, tinggal gratis, air gak bayar, gak mau bantu-bantu lagi. Siapa yang suka ngasih orang numpang kalau kelakuannya kayak gitu? Sudah dibantu, disekolahkan, gak mau berusaha, gak mau belajar. Berapa banyak Anda di sini yang sekuliah karena beasiswa? Angkat tangan. Udah dibantu sama orang, sama yayasan, sama siapa ya? Beberapa angkat tangan. Saya kasih tahu, disekolahkan itu jangan pacaran, sekolah yang benar. Sudah dibantu tuh jangan malas. Sorry, kalau sudah dibeasiswakan, orang tua asuhmu mesti marah-marah, ototnya sampai jerit-jerit. Belajar, berarti kamu orang gak tahu diri. Pemalas selalu jadi batu sandungan, jadi benalu parasit untuk hidup orang lain. Saya kasih tahu, kamu kalau dari muda malas, nanti jadi menantu orang, kamu pasti dimarahin terus. Saya kasih tahu. Iman tidak mendiskon kerja keras, katakan amin. Iman tidak mendiskon kerja keras. Jangan berpikir berkat Tuhan turun begitu saja. Amsal 22 ayat 29, baca sama-sama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dengar, promosi datang dari Tuhan, katakan amin. Tapi promosi yang datang dari Tuhan turun bagi orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Bahasa Inggrisnya excellent. Maaf kalau di tempat pekerjaan kamu males, datang paling suka terlambat, gak pernah on time, tidak pernah mencapai target. Bagaimana promosi bisa datang dari Tuhan? Kamu mau doa, nungging-nungging sampai kayak sapi guling, Tuhan gak akan berkati. Iman tidak diskon kerja keras. Jangan memanipulasi firman Tuhan. Klaim dalam doa, Tuhan, promosi datang dari Tuhan. Saya kasih tahu, sampai ayam tumbuh gigi, kamu tidak akan dipromosi. Harus berubah, harus excellent, cakap dalam pekerjaan. Kalau kalian punya perusahaan, yang kalian angkat jadi pemimpin di atas yang lain, yang seperti apa? Yang paling bisa semuanya. Makanya bagi Anda yang bekerja, jangan mengeluh waktu bosmu kasih kerjaan paling banyak. Kalau teman-temanmu kayaknya kok on semua, dikit-dikit nanya kamu, dikit-dikit nanya kamu, berbahagialah, sebentar lagi promosi datang dalam hidupmu, katakan amin. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Orang yang beriman justru akan kerja sungguh-sungguh. Dilihat sama bosnya ataupun tidak dilihat sama bosnya, dia akan kerja sungguh-sungguh. Karena orang yang punya iman percaya bahwa dia hidup dari tangan Tuhan dan bukan dari tangan manusia. Dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan bukan bosnya. Jangan taruh imanmu pada selip gajimu, kamu putus asa. Tapi kalau kamu mempercayai Tuhan segala Tuhan, dialah penentu upahmu. Dengar baik,
Berkat Tuhan itu bisa datang dari utara, selatan, timur, dan barat, melimpah-limpah dalam hidupmu. Waktu saya kerja dulu, gajinya kecil. Maaf, saya pernah kerja sama gereja. Duh, gajinya kecil banget. Cuma bisa lewatin minggu demi minggu. Tapi saya kerja sungguh-sungguh. Saya tidak pernah terlambat. Bahkan kalau lembur tidak dibayar pun saya kerja. Saya tidak pernah ngeluh, saya bayar harga. Saya kasih tahu, berkat Tuhan itu luar biasa. Sementara teman-teman pada masih nyewa apartemen, saya sama Jojo sudah bisa nyicil rumah. Melangkah dengan iman. Bukan Tuhan tidak sanggup memberkati kita, tapi tindakan kita setelah berdoalah yang menentukan jadi tidak doa kita. Kita seringkali menggagalkan doa kita sendiri karena kemalasan kita. Yang mengerti katakan amin. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Maksudnya apa? Anda sering upload status hari Senin, besok Senin, saya mau lihat attitude-mu. Orang rajin akan bilang gini, good morning Monday. Tapi orang malas akan begini, another Monday. Saya kasih tahu, kalau kamu punya semangat dalam hidupmu, hidupmu akan bahagia mengerjakan apapun. Kenapa orang itu kerja dikatakan kemalasan mengakibatkan kerja paksa? Kenapa? Karena Anda malas, disuruh kerja apapun kayak orang perlu dipaksa-paksa gitu loh. Kamu udah nyapu belum? Kamu udah nyuci belum? Kamu udah ngelap belum? Kamu udah bikin laporan ini belum? Orang malas itu kerjanya dipaksa-paksa, dipecuti. Tapi kalau orang rajin memegang kekuasaan, dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nggak usah disuruh, dia sudah tahu. Dari pagi dia sudah bikin agenda, dia mau bikin apa. Bahkan sehari sebelumnya dia sudah punya rencana, dia mau bikin apa. Orang rajin pegang kendali, orang malas kerja dipaksa. Anda mau kerja dipaksa atau Anda mau pegang kendali? Anda mungkin bawahannya orang, tapi Anda bisa jadi pemimpin atas dirimu sendiri. Dengar baik, kemalasan hanya membuat orang jadi batu sandungan. Jangan jadi orang malas. Lihat wajah-wajah di kanan kirimu dengan tatapan berani dan katakan, jangan malas. Yang kedua, attitude yang tidak jadi berkat. Yang kedua adalah sikap disrespect, tidak menghargai orang lain. Saudara, kita harus belajar menghargai semua orang. Katakan amin. Jangan suka membeda-bedakan orang. Belajarlah menghargai tua, muda, miskin, kaya. Jangan cuma baik sama orang kaya. Hargailah orang-orang yang lebih tua. Jangan pernah nganggap mereka kuno, kolot. Belajar hargai orang. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya apa? Dalam hidup kita mengikut Tuhan, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Mau rambut lurus, keriting, ombak, badai, hitam, putih, kuning, coklat, Tuhan cinta kita semua. Kok enggak amin? Tak bilangin, saya sama Jojo ini menghargai semua orang yang ada di Indonesia ini, mau apapun sukunya. Kami bantu semua orang tanpa pilih-pilih wajah. Saya punya anak-anak Papua yang ikut saya dari kecil di Jakarta. Saya ajak ke Informa, tak peluk gini salah satu anakku namanya Erik, kesayangan saya. Saya bawa dia ke mall. Mbak-mbak dari ujung ke ujung liatin kami. Ini bapaknya Afrika ini kayaknya. Saudara, tidak lama kemudian datang lagi anak saya yang dari Sumba. Mama, sini nak. Tak peluk lagi satu, kanan kiri.
namanya Martin. Mbaknya lihat lagi, bapaknya berapa? Ucapan kita, perkataan kita terhadap orang menunjukkan nilai penghargaan. Waktu kita baru kenal sama orang, kita sebut dengan panggilan Anda dan saya. Ketika kita semakin dekat dengan orang, sayangnya nilai penghargaan makin berkurang. Kita udah mulai akrab, kita panggilnya saya, kamu. Lebih dekat lagi, aku, kamu. Lebih dekat lagi, gue, elo. Lebih dekat lagi, si buntel, si endut, dan si gepeng. Dengar baik, cara kita ngomong sama orang itu penting. Tahukah Anda, seringkali dengan perkataan mulut kita, kita melukai orang. Jangan suka nanya orang gini, kapan kawin? Kapan punya anak? Karena itu sama dengan Anda tanya dia, kapan kamu mati? Ada 4 hal dalam hidup ini yang hanya Tuhan yang bisa menentukan. Itu yang namanya kedaulatan Tuhan. Yaitu kapan kita lahir, dari mana kita lahir, di mana kita lahir, siapa orang tua kita nggak bisa menentukan. Kelahiran itu kedaulatan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, jangan suka nanya suami istri yang belum punya anak, kapan mereka punya anak. Orang mau jago gaya apapun, nggak akan bisa punya anak kalau bukan Tuhan kasih. Yang kedua, kita nikah kapan? Nah, itu rahasia Tuhan. Jangan tanya orang jomblo, kapan kawin? Kamu kira dia nggak mau kawin? Masalahnya kawin sama siapa? Yang ketiga, kita nggak tahu kapan kita mati. Ya toh? Pokoknya aku lagi ngeblank, kayaknya Tuhan nggak bohong ngomong ke sana. Kita pindah. Orang tuh sering kali nggak peduli perasaan orang, nggak respect. Orang Indonesia itu ucapannya nggak sopan. Saya mau ajar umat Tuhan. Kalau ketemu orang Indonesia itu selalu gini. Wah, makin gendut ya gitu. Nyakitin hati banget, tau nggak? Saya sering digituin. Apa nggak ada kata-kata yang lebih manis dari itu? Dilarang bilang gendut. Anda harusnya bilang gini, wow, semakin luar biasa, diberkati. Jangan bilang gendut dong, montok, seksi gitu lebih enak. Ih, tambah seksi gitu kan. Orang kan langsung, masa gitu. Aduh, baru ketemu udah langsung bilang tambah lemu ya. Terus yang nggak sopan apa? Ih, tambah tua ya gitu. Gak sopan banget saudara. Coba pilih-pilah ucapanmu, karena dari perkataanmu engkau meletakkan nilai penghargaan kepada orang lain. Jangan suka ngomong sembarangan. Dengar, anak muda juga, jangan suka ngomong sembarangan. Teman-temanmu tuh jangan dibully pakai mulutmu. Si gendut, si pitak, si jelek, si pesek. Tak kasih tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa menentukan wajah kita seperti apa, saudara. Kalau saya bisa menentukan saya lahir seperti apa, saya pasti minta hidung saya dinaikkan 2 cm, saudara. Haleluya. Belajar respect. Respect sama orang yang di atas itu jauh lebih gampang. Anda mengerti maksud saya? Yang paling sulit itu respect sama orang di bawah. Saya mau share firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 3. Baca sama-sama. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dengar, kalau Anda punya posisi dalam sebuah perusahaan, Anda seorang majikan, Anda bos, Tuhan mau Anda jadi teladan bagi anak buahmu.
Matius 23 ayat 4, baca sama-sama. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di batas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dengar pemimpin-pemimpin, jangan cuma menekan, jadilah teladan. Jangan cuma taunya perintah-perintah. Hari ini kita pindahan kantor, semuanya bantu angkat sofa. Ya, tolong kamu kelompok ini angkat sofa ke lantai 5. Ke lantai 5, iya. Pakai lift, enggak, tangga. Oh, besar toh. Siap. Wah, angkat. Bos toh, bos perintah. Nyonya datang. Biasanya bos itu bilang apa? Tergantung nyonyanya, bisa beda. Begitu nyonya sampai datang ke lantai 5 pakai lift. Ting, nah. Loh, kok sofanya di sini? Ganti ke lantai 3. Haleluya. Saudara dengar, seringkali kita semena-mena sama orang hanya karena mereka bawahan. Tapi firman Tuhan mengajarkan harusnya kita jadi teladan, bukan malah menekan orang-orang di bawah kita. Hargai semua orang. Orang tuh kerja sama kita, mereka pakai tenaga. Jangan sampai kita berasa gini, saya sudah gaji kamu, saya beli hidupmu. Enggak gitu. Kita harus belajar menghargai semua orang. Saya sebagai hamba Tuhan sempat ngerasain perlakuan yang tidak adil. Satu hari saya sama Jojo melayani di salah satu kota di Indonesia. Kami satu pesawat sama Adon Sabtowo. Kebetulan Adon baik sama kami lah, teman akrab, ya, keluarga besar. Bro, apa kabar? Wah, senang melayani bareng satu gereja. Siap. Dijemputlah kami naik mobil. Kami jalan sama-sama. Berhenti di Hotel Aston. Adon dipersilakan turun. Ya, Adon silakan turun di sini. Terus Pak Jojo ditahan. Bapak sama Ibu tunggu pemberhentian selanjutnya. Aston, oke. Adon turun. Kami dibawa pergi ke Wisma. Saya aja enggak jelas namanya apa, sudah lupa. Kami turun tidur di Wisma. Enggak masalah sih. Dibedain artis sama pendeta, enggak masalah. Cuma kira-kira gitu loh. Nek mau dibedakno PK-ne enggak masalah. Kita juga enggak nanya, Don lu dapat berapa? Yang sudah pasti kayaknya 4 kali lipatnya gitu kan. Dikasih PK lebih enggak masalah. Dia artis, kita hamba Tuhan. Sebenarnya lebih gagah kita lagi. Bener aja loh. Jadi hamba Tuhan itu panggilan tertinggi. Ada amin Pak Hengki. Dengerin. Tapi perlakuan gereja waktu itu terhadap kami jelas-jelas turun di Aston, satu turun satu jalan, bayangkan. Belajarlah jadi orang Kristen itu yang respect sama orang. Belajar menghargai semua orang, tua muda, kaya miskin. Yang ketiga, yang cepat aja. Kebiasaan berhutang. Orang Kristen di mana-mana saya temukan suka ngutang. Roma 13 ayat 8, baca sama-sama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jangan suka ngutang. Firman Tuhan berkata, jangan berhutang apa-apa kepada siapapun. Adapun di antara saudara yang suka ngutang sana sini, saya kasih tahu, orang yang suka ngutang itu tabiat yang sangat buruk sekali yang harus dihentikan. Mumpung masih muda, berubahlah. Saya kasih tahu, orang yang suka ngutang itu sulit berubah sampai tua. Saya temukan orang sudah umur 70, kebiasaan ngutang nggak berhenti. Berarti kebiasaan ngutang ini bahaya sekali. Orang yang suka ngutang penjahat bagi keluarga dan teman-temannya. Kenapa? Bohong terus. Orang yang suka ngutang biasanya raja bohong. Keluarga pasti akan menderita kalau Anda tidak berhenti berhutang. Istri dan anak-anak pasti menderita kalau punya suami yang suka ngutang. Saya mau bagikan secara cepat beberapa tipe pengutang. Yang pertama, si inisiatif.
Tukang ngutang inisiatif ini keren. Nggak usah ditagih, sadar diri, bayar. Tapi tetap firman Tuhan bilang, jangan suka ngutang. Yang kedua, si pelupa. Namanya juga lupa, kalau nggak ditagih, dia lupa utangnya. Yang ketiga, si pengalih pembicaraan. Kalau kita datang ke rumahnya untuk menagih utang, kita bilang, bro, apa kabar bro? Dia langsung ngajak kita ngomong soal sepak bola. Yang keempat, si pura-pura lupa. Jadi si pengutang yang satu ini suka hilang ingatan. Dia sebenarnya tahu dia punya hutang, tapi dia pura-pura lupa. Satu hari kita datang sama dia, bos, gue perlu duitnya, bayar dong. Dia bilang gini, kenapa baru datang hari ini? Kemarin duitnya sudah ada, tapi karena kamu nggak cari saya lupa, saya pakai uangnya. Haleluya. Yang kelima, si sok sibuk. Pengutang si sok sibuk. Kalau ditelepon, sorry, gue lagi meeting. Ditelepon, sorry, gue lagi ada orang. Sorry, gue lagi kerja. Kayaknya hutangnya nggak penting. Kerjaannya jauh lebih penting. Padahal dia nggak sadar, dia diuber utangnya, dia nggak mau bayar. Yang keenam, si pura-pura miskin ini paling ngeselin. Ngutang, nggak mau bayar. Tapi eksis di sosial media, lagi makan di kafe ini, lagi makan di restoran itu, lagi ke Bali, lagi ke Jepang, lagi ke Korea. Ngutang nggak bayar-bayar, eksis di mana-mana. Ini si pura-pura miskin, kalau ditagih bilangnya nggak punya duit, tapi pergi jalan-jalan makan enak terus. Ada yang merasa bertobatlah. Yang ketujuh, si pengutang di antara ada dan tidak ada, dia lebih hebat dari Tuhan kayaknya. Kalau dicari dia ndak ada, kalau kita ndak ada dia ada. Luar biasa. Bohong terus, bilangnya dia ndak ada terus. Saya mau kasih tahu, kalau Anda suka ngutang hari ini, bertobatlah. Orang yang suka ngutang merugikan orang lain. Yang keempat, attitude yang jadi batu sandungan keempat, oportunis, aji mumpung. Orang yang aji mumpung, nama depannya aji, nama belakangnya mumpung. Suka memanfaatkan hubungan dan kebaikan orang lain. Kalau minjem barang orang, gak dikembalikan. Minjem mobil orang, balikinnya tidak dicuci, bensin tidak diisi, ditabrakin lagi. Lukas 16 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak setia dengan harta orang, siapa yang mau kasih kamu hartamu sendiri? Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, Anda harus bisa dipercaya dengan harta orang lain. Anda kerja sama bosmu, jangan manipulasi, pelihara aset bosmu. Kalau Anda tidak bisa jaga aset bosmu, Tuhan tidak akan berkati Anda dengan aset Anda sendiri. Jangan suka mental gratisan. Kalau makan tidak pernah mau bayar, selalu minta dibayarin terus, itu oportunis. Saya punya teman dulu, kalau ikut sama kita makan, selalu alasannya ini, sorry gue lupa bawa dompet. Udah lupa bawa dompet, yang saya heran, dia pesan banyak sekali. Ekspektasinya siapa yang bayar? Saya jujur paling gak suka pergi-pergi sama cewek-cewek. Saya paling males hangat-hangat sama perempuan. Setiap kali saya hangat sama teman perempuan, gak ada yang pernah mau bayar. Nungguin pendeta yang bayar, kurang ajar. Saya mau bilang sama Anda, saya sama Jojo, ini kesaksian luar biasa. Kami dipinjamkan mobil sama seorang pengusaha waktu kami pelayanan di Bandung tahun 2006. Dipinjamkan mobil Avanza bekas, itu 2006, mobilnya 2004. Kami rawat mobil itu seperti punya kami sendiri. Kami servis di dealer Toyota Tol Pastur. Nah, Anda tahu kalau kita servis di dealer Toyota lebih mahal daripada bengkel-bengkel biasa. Tapi kami mau berintegritas. Kami dipinjamkan mobil aja sudah terima kasih sekali. Jadi kami servis di bengkel Toyota resmi. Setiap bulan kami asuransikan, kami rawat baik-baik. Saudara tahu, Tuhan itu keren. Mobil itu dikasihkan kepada kami. Jadi modal untuk mobil pertama kami. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya mau tutup. Mental aji mumpung harus dibabat habis sampai tuntas. Anak Tuhan harus hidup jadi berkat.
Amsal 23, baca sama-sama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu. Apa hubungannya diajak makan sama orang besar sampai urusan mau jadi kaya? Mari kita belajar sama-sama. 7 hal penting. Yang pertama, kalau Anda diundang makan sama orang besar, baik pimpinanmu, donaturmu, gembalamu, atasanmu, siapalah, pejabat, dengar. Rumrahnya Anda kalau diundang makan itu datang sendiri. Paling banyak 2 orang dengan pasangan Anda. Kalau Anda tidak punya pasangan, datanglah sendirian. Jangan diundang 1, datang ber-10, namanya nggak tahu diri. Yang kedua, kalau Anda diundang makan, dengar ini baik. Yang pesan, yang bayar. Jangan pernah pesan duluan. Izinkan yang mengundang Anda makan, pesan duluan. Kalaupun mereka bertanya karena sopan santun, Bapak Ibu mau makan apa? Jawabnya begini, saya ikut saja, kami ikut saja. Kita praktek. Bapak Ibu mau makan apa? Pintar. Yang ketiga, dengarkan orang yang ngundang itu pesan apa. Karena kalau Anda diundang orang makan, Anda tidak boleh pesan lebih mahal dari yang ngundang. Kalau yang ngundang pesannya soto ayam, Anda tidak boleh pesan sop butut. Kalau yang ngundang pesannya pasta, Anda tidak boleh pesan steak. Bisa paham maksud saya? Paling top Anda pesannya sama mahalnya. Misalnya Anda bilang saya ikut aja seperti yang pesan tadi. Dengar. Kalau misalnya bukan ala carte itu pesan masing-masing tapi makan tengah, ya, makan meja, kayak Chinese food gitu. Ditanya, makan apa? Kan jawab, saya ikut aja. Alerginya apa? Ngomong, kalau enggak kamu mati nanti, ya. Saya lupa yang itu, ya. Nomor 4, jangan aji mumpung. Kalau Anda makan di restoran teman, sahabat maupun keluarga, dengar saya, gratis itu cuma saat peresmian. Selanjutnya Anda balik lagi ke restoran yang sama, tolong bayar. Karena orang bisnis itu perlu uang. Banyak anak Tuhan, teman-teman, diskon, jangan muka diskon. Justru kalau Anda tahu itu restoran teman dan keluargamu, jadi berkatlah, katakan amin. Yang kelima, etika pesan minuman. Kecuali yang ngundang menawarkan minuman yang asik-asik, pesanlah minuman yang paling murah. Biasanya di restoran Padang, teh tawar panas gratis. Jangan ndak ditawarin Anda sok-sok pesan orange juice. Dengar, emangnya biasa makan di rumah mesti minum orange juice? Kalau biasanya juga minum air putih, saya mau tanya, berapa banyak saudara yang kalau makan pakai duit sendiri, bawa botol air dari rumah, angkat tangan. Nah, jangan mentang-mentang ditraktir sama orang, Anda pesan, ya orange juice sama kopi. Dengar, kalau kamu diundang makan sama orang, jangan sok pesan minuman. Karena gini, ingat, taruh pisau pada lehermu. Orang yang aji mumpung ketahuan dari cara dia pesan makan dan dari cara dia pesan minum. Jangan kampungan meskipun kamu belum pernah makan di restoran itu. Bergayalah seolah-olah kamu sudah biasa makan di situ. Amin. Oh ya, saya lupa, ini bahaya. Jangan pesan aqua yang kalau botolnya kaca. Saya biasa minum air putih. Tanya dulu sama pelayannya, air putihnya di sini apa? Kalau Equil, EQUIL atau Perrier, saya pakai bahasa Indonesia nih ya, Equil atau Perrier, itu satu botol bisa 37.000 sampai 100.000. Mending kamu minum soda saja. Mending kamu pesan orange juice tadi itu.
masih bayar 100.000 sakit gigi saudara. Haleluya. Saya pernah soalnya, ngeselin banget ya. Mbaknya pelayannya sudah kasih kode ke orang yang saya ajak makan. Mbak, di sini nggak ada aqua, di sini adanya Equil. Tetap ngotot, iya saya maunya air putih. Mbak, di sini Equil, saya tetap mau air putih katanya gitu. Saya langsung kecep gini sama mbaknya, biarin aja. Dia nggak tahu 37.000 plus pajak plus. Satu botol air putih 50.000 nyakitin hati saja. Lu minum tuh di rumah galon satu, nggak apa-apa. Yang keenam, kalau diundang orang makan itu bangun hubungan bukan berdagang. Dengar yang kerja asuransi, kalau diundang orang makan jangan udah nyiapin polis di bawah meja. Undangan makan dari orang itu merupakan niat baik untuk bangun hubungan. Kalau ada calon mertua yang pengen kenal calon memantu, pasti diajak makan. Jangan memanfaatkan kebaikan orang. Dia udah kasih waktu, dia keluar uang. Kalau dia ndak mau ngajak kamu makan, dia makan di rumah. Atau kamu diajak makan warteg aja. Kalau sampai diajak makan restoran, Anda harus menghargai. Jangan malah dagang. Pak, butuh rumah. Ini kartu nama saya. Mbak, butuh mobil. Nanti saya jual, kalau bawa mau jual, saya dealer mobil. Pak, butuh istri, saya juga bisa cari. Haleluya, jangan. Bangun hubungan, jangan berdagang. Ingat, bangun hubungan itu tertariklah sama hidup orang. Yang terakhir, diundang makan sama orang itu, no take away please. Jangan ada yang bungkus. Nggak usah cerita-cerita. Di rumah anak saya 3, belum makan juga. Ini sop buntutnya enak banget nih. Jojo paling doyan ini. Nggak usah. Kalau Anda mau pesan, dengar. Setelah makan dengan orang, Anda bisa pesan sendiri dan bayar langsung di kasir. Jangan pernah memanfaatkan hubungan. Orang yang aji mumpung tidak akan diberkati. Saya kasih tahu, dari dulu saya sama Jojo, dari sejak masih muda, senengnya neraktir orang, bukannya ditraktir. Sampai sekarang sudah jadi hamba Tuhan aja, rasanya malu kalau dibayarin terus. Dengar baik, jadilah orang yang punya prinsip, saya harus jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Tuhan berkati kita, doa yuk. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mencelikan mata hati kami. Biar kiranya firman-Mu ini memerdekakan kami. Biarlah pertumbuhan rohani kami selaras dengan gaya hidup, cara hidup kami, perilaku kami. Biarlah attitude kami jadi berkat. Tolong kami supaya kami nggak jadi orang-orang yang suka ngutang, suka memanfaatkan hubungan, nggak jadi orang yang suka membedakan, tidak respect orang. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan jadi orang malas. Katakan sama-sama, saya harus jadi berkat. Kiranya kasih karunia-Mu menolong kami. Hamba menyerahkan firman-Mu demi nama Yesus kami berdoa. Amen.